mereka meninggalkan kampungnya, datang mencari hidup, tapi kemudian mereka terlantar. Saya Pak Menteri yang ikut berdosa. Jauh mereka meninggalkan kampungnya, datang mencari hidup, tapi kemudian mereka terlantar. Saya Pak Menteri yang ikut berdosa untuk itu. Karena saya yang menandatangani persetujuan untuk ditempati lahan transmigrasi di tempat itu. Inilah Pak, saya minta ke fraksi saya dibawa di Komisi 2 karena ini Pak, ini dosa bagi saya. Kenapa dosa? Karena saya mendatangkan transmigrasi itu, yang sampai hari ini mereka belum bisa memiliki. Datang perusahaan dia tidak mau tahu Pak, saya punya HGU. Maka lahan-lahan transmigrasi, utamanya lahan kebun, lahan 2 itu semua ditanami sawit, tidak bisa berkutik. Transmigrasi ini adalah atas perintah undang-undang, atas perintah negara. Mereka hadir di sana dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kita mau bela yang mana nih? Mau bela orang kaya atau membela orang masyarakat yang susah? Warga transmigrasi itu orang susah, kemudian dipindahkan supaya taraf hidupnya bisa lebih baik. Tapi kalau mereka ditelantarkan seperti ini, negara ada di mana ini? Kasus lahan transmigrasi di Kabupaten Morowali, saya sendiri yang menyurat ke BPN Pak, untuk pada saat pengukuran diinklaf, dokumennya lengkap, agar areal transmigrasi itu diinklaf, tidak boleh dimasukkan di dalam surat ukur. Tapi surat saya itu setelah terbit Pak HGU, semua lahan transmigrasi masuk di HGU perusahaan PT Citra Pak. Jadi surat kami tidak ada manfaatnya Pak. Jadi atas nama Bupati Pak, saya sendiri yang menandatangani surat itu meminta sebelum terbit HGU supaya diinklaf, tapi kenyataannya keluar HGU tetap masuk lahan transmigrasi. Bayangkan Bapak, masyarakat kita hari ini tidak punya sertifikat. Inilah Pak, saya minta ke fraksi saya dibawa di Komisi 2 karena ini Pak, ini dosa bagi saya. Kenapa dosa? Karena saya mendatangkan transmigrasi itu, dan sampai hari ini mereka belum bisa memiliki. Datang perusahaan dia tidak mau tahu Pak, saya punya HGU. Maka lahan-lahan transmigrasi, utamanya lahan kebun, lahan 2 itu semua ditanami sawit, tidak bisa berkutik. Ini satu. Yang kedua Pak, kasus PT PN 14 di Kabupaten Morowali Utara. Sebelum waktu itu, sebelum mekar kabupaten ini, saya yang menyurat meminta, ada rekomendasinya Bupati Pak, agar lahan-lahan masyarakat ini sebelum terbit sertifikat HGU nih, lahan-lahan masyarakat yang sudah dikelola, yang sudah dalam bentuk persawahan, dalam bentuk kampung dan sebagainya, itu tolong jangan diterbitkan HGU di situ. Tapi apa yang terjadi? HGU keluar, semua lahan masyarakat, sawah yang aktif Pak, bahkan perumahan, kampung masyarakat masuk di HGU. Ini kira-kira gimana ini Pak Menteri? Di sana tidak ada orang yang, ini hanya butuh sebetulnya eksekusi Pak. Eksekusinya yang pertama, segera ditinjau dan dilakukan status quo, supaya ini HGU Pak, yang pemegang HGU ini bisa menggunakan segala kekuatan negara untuk mengusir rakyat. Itu persoalannya. Kalau Pak Menteri punya keberanian besar, segera dicek nanti Pak, diperintahkan surat ke sana bahwa lokasi ini sementara dalam penyelesaian di kementerian, agar semua aktivitas tidak dilakukan. Rakyat sudah puas itu Pak, daripada mereka setiap hari ada di situ melihat, apalagi lahan transmigrasi. Kasihan mereka. Kemarin saya sudah minta Pak Bupati solusinya, bayangkan, saya minta Pak Bupati gimana solusinya. Maka solusinya kami yang mengalah Pak, transmigrasi mengalah, Pak Bupati mencarikan lahan lain. Coba lihat gimana kira-kira ini. Ini dua kasus Pak yang nyata. Jadi bukan karena misalnya ada sengketa di dalam, ini hanya ketegasan Pak Menteri, segera tegaskan, mungkin disurati di sana, sehingga tidak ada lagi aktivitas baik yang dilakukan oleh PT PN maupun dilakukan oleh perusahaan. Saya kira kita semua bersepakat Pak, lebih bagus bela masyarakat, apalagi warga transmigrasi yang jauh-jauh mereka meninggalkan kampungnya, datang mencari hidup,
tapi kemudian mereka terlantar. Saya Pak Menteri yang ikut berdosa untuk itu. Karena saya yang menandatangani persetujuan untuk ditempati lahan transmigrasi di tempat itu. Ini saja Pak Menteri, terima kasih.